Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhans Farel Nugroho dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan memberikan resume tentang materi PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Pada hari pertama ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu yang pertama itu ada tentang Kampus Merdeka. Di Kampus Merdeka ini menjelaskan tentang hak mahasiswa. Lalu ada juga program-program pada Kampus Merdeka seperti magang, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, terus mengerjakan proyek kemanusiaan, merintis usaha, melakukan pertukaran mahasiswa, lalu juga mengajar di sekolah terpencil. Lalu selanjutnya dijelaskan juga keunggulan-keunggulan dari Kampus Merdeka. Salah satunya itu tidak mengambil waktu belajar kuliah dan juga mendapat uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Lalu materi selanjutnya ada tentang pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru. Dijelaskan yang pertama dijelaskan itu tentang revolusi mental. Revolusi mental itu adalah perubahan cara berpikir, cara kerja, dan juga cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Lalu selanjutnya ada tentang perkembangan revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Lalu ada juga tentang tantangan nasional yang dihadapi, seperti demokratisasi dan transformasional serta kesenjangan kemiskinan, pemenuhan kesehatan, dan capaian pendidikan. Lalu ada juga tentang skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, seperti komunikasi yang baik, berpikir kritis dan kreatif, lalu juga mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, public speaking, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Lalu materi ketiga itu ada tentang bela negara. Yang dijelaskan itu yang pertama itu ada 3 hal dasar bela negara. Yang pertama itu apa yang harus dibela, mengapa harus dibela, dan siapa yang membela. Lalu selanjutnya ada tentang pengertian bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Lalu selanjutnya ada tentang ancaman. Ancaman yang pertama itu ada ancaman militer, lalu ada ancaman non-militer, dan juga ada ancaman hibrida. Lalu ada juga tentang landasan yuridis bela negara seperti di pasal 27 dan juga pasal 30 UUD 1945, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, ada juga tentang UU Nomor 3 Tahun 2002, ada juga tentang di UU Nomor 23 Tahun 2019. Lalu selanjutnya tentang usaha bela negara. Yang pertama itu ada melalui pendidikan. Terus juga ada 5 hal dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan juga kemampuan awal bela negara. Lalu selanjutnya ada materi tentang bahaya terorisme. Yang pertama itu tentang Indonesia masih berada di peringkat ke-37, menunjukkan bahwa dampak buruk terorisme tidak memberikan arti yang sangat berarti bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada respon PBB, yaitu mengeluarkan resolusi DK PBB nomor 2532 tahun 2020 dan juga mengeluarkan Policy Paper Unciti AD. Lalu selanjutnya ada kegiatan menjadi katalisator, yaitu ada 3: intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Lalu yang terakhir ada tentang etika bermedia sosial. Yang pertama itu ada berhati-hati dalam memposting. Yang kedua ada memiliki sikap kritis dan mau berpikir. Yang ketiga tentang menghargai ide atau karya orang lain. Yang keempat memperhatikan gaya bahasa. Yang terakhir itu membuat akun dengan sebuah kejelasan. Selanjutnya pada hari kedua ada beberapa materi juga. Yang pertama itu tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Yang pertama itu bagaimana kampus menyikapi dengan cara perkuliahan online, vaksinisasi, BPJS kampus, dan juga membentuk Satgas Covid. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara memutus penyebaran COVID-19. Yang pertama itu ada menggunakan masker bedah, masker N95, masker double, dan juga yang terakhir 5M. Selanjutnya ada tentang karakteristik epidemiologis, itu tentang sumber infeksi utamanya itu dari pasien COVID, lalu juga rute penularan melalui droplet, dan juga individu pada kategori umur biasanya yang rentan tertular. Lalu selanjutnya ada tentang pemeriksaan lab. Yang pertama itu ada tentang rapid test, antigen, dan juga PCR. Lalu tentang tindakan bagaimana jika terkena COVID. Yang pertama itu ada isoman atau isolasi mandiri. Lalu selanjutnya ada dirawat di rumah sakit. Lalu yang ketiga ada isolasi 14 hari. Lalu yang materi yang kedua adalah sistem pendidikan tinggi dan kebijakan kampus merdeka. Itu pertama tujuan pendidikan. Yang pertama menyiapkan peserta didik dan juga mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Lalu ada juga bentuk-bentuk pendidikan tinggi. Ada akademik, politeknik, institut, dan juga universitas.
Lalu ada juga sistem kredit. Yang pertama itu ada tujuan sistem kredit, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan kuliah dengan waktu yang lebih singkat. Lalu ada 7 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama DSKS, semester, beban studi, kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan juga organisasi kemahasiswaan. Lalu ada hak mahasiswa. Yang pertama itu belajar di luar program studi dalam satu PT, dan juga belajar di luar program studi PT lain ataupun lembaga non-PT. Lalu ada juga 8 proyek kampus merdeka. Yang pertama pertukaran pelajar, kedua magang, ketiga asisten mengajar, keempat penelitian, kelima proyek kemanusiaan, kelima kegiatan wirausaha, keenam studi independen, yang ketujuh membangun desa. Lalu materi ketiga itu tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Pertama itu tentang peranan etika, yaitu menjadi alat kontrol dan juga memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral. Lalu ada juga etika kampus yang perlu ditanam. Yang pertama itu menaati peraturan yang ada, lalu menganggap teman mahasiswa sebagai teman sejawat, lalu berperilaku sopan dan santun, dan juga berpenampilan elegan sesuai dengan mode yang berlaku. Ada juga penyimpangan etika di kampus, seperti melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru mendapatkan hak, menjalankan peran sebagai agen perubahan dan evolusi, dan juga mengandalkan bantuan orang lain untuk kepentingan sendiri. Lalu alasan etika sering dilupakan. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan juga stres. Lalu ada fungsi norma, yaitu mencegah benturan, menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman. Lalu yang terakhir itu materi terakhir adalah tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan WCU atau World Class University. Pertama itu ada strateginya, yaitu menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia, mendorong dosen untuk studi ke PT top 100, menjaga kolaborasi dengan peneliti top dunia, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, peningkatan mutu dan kualitas, akreditasi internasional, dan juga mengacu standar internasional untuk standar dosen. Lalu di hari ketiga, ada materi yang pertama itu tentang Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era evolusi industri 4.0 dan era kenormalan baru. Yang pertama itu ada tantangan dalam revolusi industri 4.0, yaitu kesenjangan mutu pendidikan tinggi dan juga ketertinggalan Indonesia. Lalu ada juga revolusi pendidikan tinggi. Yang pertama itu Universitas 1.0, 2.0, 3.0, dan juga pendidikan menghasilkan inovasi. Lalu selanjutnya ada tentang strategi menghadapi revolusi industri. Yang pertama, complex problem solving, coordinating with others, thinking, creativity, people management, emotional intelligence, judgment and decisional making, negotiation, service orientation, dan juga cognitive flexibility. Lalu ada juga bagaimana FH Unila dalam menghadapi revolusi 4.0. Yang pertama, mengimplementasikan research-based teaching dan control learning, lalu juga memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka. Yang terakhir, mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan. Lalu ada sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, yaitu Fiklas dan juga Sikadu. Lalu ada tentang tugas pembimbing akademik. Yang pertama itu membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, membantu mahasiswa dalam pertimbangkan mata kuliah, memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa. Lalu materi kedua tentang pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni FH. Yang pertama itu proses yang akan dialami, yaitu menjadi maba FH, lalu soft skill dan hard skill, lalu sarjana hukum, dan juga menjadi alumni sukses. Ada beberapa macam soft skill seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, problem solving, kemampuan bekerja sama, sikap mental positif, dan juga kemampuan negosiasi. Lalu juga ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni seperti seleksi dan pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa FH, pembinaan UKM, Ormawa, dan juga LKFH, dan juga pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa FH. Lalu ada beberapa lembaga kemahasiswaan di FH Unila seperti BEM, DPM, Hima Perdata, Hima Pidana, Himahan, Hima HTN, Hima HI, Mahusa, Mahkamah, Persekusi, FOSI, dan PSBH. Pertama itu ada tentang sarana dan prasarana yang diberikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dekan Bidang Umum dan Keuangan itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu di bagian umum, ada mengelola sarana dan prasarana, terus penataan sarana dan prasarana, dan juga pemeliharaan prasarana dan sarana. Lalu selanjutnya di bidang keuangan itu yang pertama tugasnya membanding UKT dan juga keringanan UKT untuk mahasiswa. Lalu menyusun rencana umum dan pengadaan barang dan jasa. Lalu juga yang ketiga pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya itu ada 7 gedung yang ada di Fakultas Hukum. Yang pertama itu ada gedung A. Gedung A itu lantai 1 sebagai ruang administrasi, lantai 2 sebagai ruang dosen dan administrasi hukum pidana. Selanjutnya ada gedung B.
Gedung B itu yang pertama itu ada ruang administrasi dan ruang kuliah, lalu juga ada ruang publikasi jurnal. Yang ketiga itu ada gedung C. Lantai 1 terdapat ruang akademik, ruang kemahasiswaan, kepegawaian, dan laboratorium hukum. Lalu di lantai 2 terdapat ruang pimpinan fakultas dan juga ruang sidang. Selanjutnya ada gedung D. Yang lantai 1 itu terdapat ruang kuliah dan juga ruang auditorium. Lalu di lantai kedua terdapat ruang dosen dan administrasi hukum dan administrasi negara. Lalu yang kelima itu ada gedung E. Di lantai 1 terdapat ruang guru besar dan ruang administrasi hukum internasional. Lalu juga terdapat ruang baca, ruang dosen, dan ruang administrasi hukum tata negara. Di lantai 3 terdapat ruang kuliah, di lantai 4 terdapat ruang aula dan ruang kuliah. Lanjutnya ada di gedung F kan. Di lantai 1 ada ruang administrasi hukum keperdataan, ruang dosen, ruang kuliah. Di lantai 2 terdapat ruang administrasi magister hukum, ruang dosen, ruang kuliah. Di gedung ketujuh itu ada gedung IK atau gedung alumni. Di lantai pertama itu ada kantin, lantai kedua ada ruang sidang, lantai ketiga ada ruang UKM. Selanjutnya ada fasilitas. Yang pertama itu ada musola, wifi, CCTV, dan juga student lounge. Lalu ada juga taman dan gazebo. Lalu materi selanjutnya itu tentang penjurusan di Fakultas Hukum Unila. Yang pertama itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan juga hukum internasional. Lalu selanjutnya ada juga unit kegiatan mahasiswa di FH Unila. Yang pertama itu ada persekusi yang bergerak di bidang seni, lalu ada juga PSBH yang bergerak di peradilan semu dan penulisan artikel maupun karya tulis ilmiah. Lalu ada juga mahkamah yaitu mahasiswa pengkaji masalah hukum. Lalu ada juga FOSI yaitu lembaga dakwah di FA. Lalu selanjutnya ada himpunan mahasiswa di FH Unila. Yang pertama itu ada Hima Internasional yaitu himpunan mahasiswa hukum internasional. Lalu ada juga Hima Hukum Administrasi Negara yaitu himpunan mahasiswa hukum administrasi negara. Ada juga Hima Pidana yaitu himpunan mahasiswa hukum pidana. Lalu ada juga Hima Perdata, himpunan mahasiswa hukum perdata, dan juga ada Hima HTN yaitu himpunan mahasiswa hukum tata negara. Terima kasih.